Saat kita merasa sendiri, semua orang meninggalkan kita, semua orang menjauh dari kita, saat itu Tuhan ada untuk kita. Itu kata-kata yang sering sekali saya dengar, bahkan saya ucapkan sebagai seorang hamba Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan jalan keluar, membutuhkan harapan. Itu kata-kata yang sering sekali dan menjadi identitas yang melekat kepada orang-orang yang bijak, orang-orang yang sering membaca firman, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dan tidak akan mungkin jauh, sekalipun setiap pribadi manusia di dunia ini meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh. Di satu sisi saya mengaminkan hal itu, tapi di sisi lain saya merasa, kenapa mesti seperti begitu? Kenapa harus mereka meninggalkan kita? Kenapa orang sangat sayang, cintai itu meninggalkan kita? Apa yang telah kita lakukan? Kadang-kadang mau salahkan mereka yang mengatakan itu, tapi tidak punya bukti yang kuat untuk menyalahkan mereka, karena mungkin saja mereka punya pengalaman yang luar biasa bersama, pengalaman religi yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi satu hal yang terus mengganggu pikiran adalah setiap orang menjauh, setiap orang pergi meninggalkan kehidupan saya. Ini terkait dengan persoalan cinta, persoalan sayang, persoalan memiliki. Semua orang tidak melupakan latar belakang saya sebagai penjahat. Orang tidak melupakan kehidupan masa lalu saya sebagai seorang yang kotor, yang hina. Manusia tidak pernah bisa melupakan hal itu. Sehingga ini membuat saya terus jatuh, terus hilang, terus pergi, menjauh dari dan dijauhkan oleh yang namanya relasi bersama dengan lawan jenis. Saya merasa sendiri akhir-akhir ini, merasa sendiri, seolah-olah apa yang saya katakan hanya mengacaukan, apa yang saya lakukan hanya menghancurkan. Saya ingin berhenti untuk mempercayai itu, mempercayai bahwa Tuhan ada di setiap kali orang meninggalkan saya. Tapi saya tidak bisa berhenti untuk mempercayai itu. Karena apa? Karena itu tugas saya untuk memberikan kepercayaan kepada orang. Terus mengkampanyekan nama Yesus di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah umat manusia. Tapi bagaimana orang yang bisa mengkampanyekan nama Yesus tapi tidak mempercayai nama Yesus? Itulah yang terjadi. Karena saya pemulut dengan hati baku tipu. Bicara seperti itu bukan kadang sih, sebenarnya itu sudah hal yang terjadi. Mulut dan hati baku tipu terus. Sampai di mana saya harus bisa bertahan? Mau berubah, tidak ada satu orang yang mau percaya. Mungkinkah kesalahan kah? Ini sebuah kesalahan. Mencari sosok yang sempurna,
tapi tidak memberikan kesempurnaan. Itu juga egois. Dan itu kesalahan saya. Saya sadar bahwa itu kesalahan. Semua orang saya menuntut untuk sempurna. Yang dekat dengan saya harus sempurna. Tidak pernah cacat. Tapi jika sudah saya terima, saya berharap untuk dia bisa menciptakan kesempurnaan bersama-sama. Oleh sebab itu terkadang sifat overprotective, sifat yang terlalu, istilahnya orang timur bilang bajaga. Salahkah ketika sifat itu ada? Kami ingin melakukan yang terbaik, lakukan yang bersama-sama kita membenahi kehidupan kehancuran yang pernah dialami kita. Ya, sampai kapanpun istilah ini akan terus dipakai oleh siapa saja. Sekali lagi saya introspeksi diri saya bahwa saya punya banyak kekurangan, Tuhan. Kekurangan, banyak hal yang kurang sekali dari saya punya hidup yang justru menentang Tuhan. Saya berbicara soal bagaimana mencintai dan mempromosikan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi justru saya menjadi gambar yang berbeda ketika jauh dari Tuhan. Saya terus berbicara tentang Tuhan, bicara tentang Alkitab, bicara tentang firman, karena basic keilmuan saya dan juga kemudian sosok saya yang telah ditabiskan menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi saya jarang mempercayakan Tuhan. Saya mohon ampun untuk semua itu, Tuhan. Mempercayakan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan saya. Saya justru mempertanyakan, betul Tuhan adakah? Kayaknya Tuhan tidak ada. Saya tidak tahu harus menceritakan ini kepada siapa. Bahwa rasa pilu, gundah, rasa hancur, rasa sendiri sekarang lagi menghantui kehidupan saya. Sekarang datang dan mempengaruhi setiap pribadi dan setiap aktivitas saya. Kesendirian. Berdoa, sudah berdoa. Setiap saat sampai saya berdoa. Punya waktu khusus, tapi tidak sering punya waktu khusus. Kadang-kadang saya juga lupa untuk baca firman. Kadang-kadang saya lupa untuk berdoa, mendoakan pergumulan umat. Saya lupa. Kenapa? Saya kasar. Kenapa saya kasar? Ini semua apa yang saya sampaikan merupakan pesan untuk diri saya sendiri. Pesan untuk diri saya sendiri. Apa kabar saya punya diri? Hey Victor, apa kabarmu? Sudahkah kau menemukan sesuatu yang benar? Karena setiap hal di mata saya itu salah. Setiap orang yang melakukan hal selalu salah. Apakah karena saya berdasarkan firman Allah, berdasarkan pengetahuan terhadap Alkitab, sehingga saya menstigma semua orang salah, menganggap semua orang salah ketika di luar dari. Sekarang saya juga pakai topeng. Saya sampaikan bahwa saya pakai topeng dan gambar yang berbeda. Saya sering tanya, mengapa hal buruk terjadi kepada saya atau terjadi kepada orang baik? Dan saya lupa bahwa saya pernah melakukan sesuatu yang benar-benar melukai hati seseorang. Bagian ini hanya terputar terus seperti itu.
saya mematahkan hati seseorang, menghancurkan harapan seseorang. Dan hari ini saya dapat karmanya itu. Ingin memulai sesuatu yang baru, tapi kebiasaan ini terus ada. Kebiasaan yang menghancurkan kehidupan saya ini selalu ada. Tuhan memberikan saya tindak bebas untuk memilih, dan saya sulit untuk memilih yang baik. Itu sulit sekali. Saya banyak melakukan hal yang sulit dimaafkan oleh orang yang kena dampak dari kelakuan saya. Sulit dimaafkan. Saya selalu bertanya juga, kenapa Tuhan tidak pernah hentikan hal-hal buruk itu terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa Tuhan tidak bisa hentikan pada saat mau kejadian itu, atau pada saat saya ingin menyakiti hati orang lain, Tuhan tidak menghentikan itu. Hal rasional akan dipikirkan, kan Tuhan Maha tahu kan gitu. Pasti Dia bisa menghentikan hamba-hambanya yang mau melakukan kejahatan. Hamba Tuhan siapapun dia, nabi, raja, rasul-rasul, nabi-nabi, hakim-hakim, semua yang ada di perjanjian lama pun melakukan hal yang sama. Bisa saja sama, atau mungkin saya lebih melakukan hal yang lebih menjijikan. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan membiarkan mereka melakukan itu. Ya, sekali lagi, karena memang Tuhan kasih kami kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Kesalahan kami secara sadar saya sampaikan bahwa kesalahan kami ya karena terlalu memilih. Kami terlalu memilih untuk mencintai hal yang membawa kami ke dalam pencobaan. Kebanyakan dari kami memilih hal yang rusak, memilih dosa, ketimbang memilih Sang Penyelamat. Saya justru merasa kalau seperti begini mungkin saya akan mati, karena gaya hidup kami para pendosa tanpa pertobatan pasti selalu berujung kepada kematian. Bagaimana saya bisa bertobat? Itu menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab hari ini. Bagaimana saya bisa bertobat? Bagaimana saya bisa berhenti melakukan kejahatan, berhenti mendukakan hati Tuhan? Konsekuensi, konsisten dengan apa yang saya bicara menjadi pelajaran kepada orang, membawa orang banyak lebih mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya sendiri tidak mengenal Tuhan Yesus. Hari ini saya tidak bisa putuskan. Bahkan setiap kali saya mengatakan saya bertobat, setiap kali itu juga saya lakukan dosa. Saya mohon ampun Tuhan. Saya mohon ampun. Saya cuma ingin Tuhan tidak tinggalkan kehidupan saya. Dan Tuhan tidak meninggalkan kehidupan saya seperti keyakinan saya hancurkan, saya gadaikan untuk hal-hal yang bodoh. Saya sulit percaya bahwa Tuhan ada ketika semua orang meninggalkan saya. Saya sulit percaya Tuhan. Tapi hari ini saya percaya
bahwa Tuhan ada dan mungkin akan menolong saya untuk bertobat. Tuhan akan terus menolong saya untuk bertobat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa membuat orang lain bertobat dan mengikuti Tuhan, sedangkan saya sendiri sulit untuk bertobat dan mengikuti Tuhan. Saya mohon Tuhan tolong saya, berikan Roh Kudus-Mu untuk bantu saya keluar dari persoalan-persoalan hidup saya. Karena seolah saya gambar yang berbeda. Di satu sisi saya bisa menjadi seorang yang penuh kuasa, yang dipakai Tuhan, yang berbaju dan bersayap seperti malaikat. Tapi di sisi lain saya keluar dari situasi suci itu dan menjadi orang yang hancur, menjadi orang yang sangat-sangat rusak. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan buka jalan asal saya hidup suci dan tidak turut kepada dunia. Kehendak bebas saya kadang-kadang memilih untuk turut kepada dunia. Bagaimana caranya Tuhan? Saya percaya hari ini Tuhan akan tunjukkan jalan bagaimana tidak menuruti dunia dan menuruti kehendak-Mu Tuhan. Saya percaya bahwa setiap saat Tuhan akan memberikan itu kepada saya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin.